Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Pak Wahyudin. Malam Pak Amirin. Jadi sesuai dengan janji kita pada kesempatan kali ini, Pak Wahyudin akan melakukan coaching dengan salah satu coach kita, yaitu Ibu Eni Yunihastuti, ya. Betul Pak, siap. Sebelum kita melakukan coaching, mungkin yang ada yang ingin saya sampaikan atau kita pertegas dalam hubungan coaching nanti, itu yang pertama mungkin Pak Wahyudin akan melakukan coaching dengan 3 kompetensi. Betul Pak. Yang pertama mungkin bisa Pak Wahyudin utarakan ke saya mungkin. Oh iya, iya, 3 iya. kompetensi yang saya maksud itu, sehingga kita bisa saling tukar pikiran. Baik, nanti di coaching nanti saya selaku coach dan Bu Eni selaku coachee, saya akan berusaha mengembangkan keterampilan coachingnya seperti present, hadir penuh Ya. selama kegiatan, fokus dengan coachee, kemudian mendengarkan aktif, mendengarkan apa yang disampaikan oleh coachee, dan akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti seputar situasi yang dihadapi oleh coachee, dan menggali solusi-solusi apa yang akan disampaikan nanti sesuai dengan alur cerita, begitu Pak. Oh ya, berarti dengan alur cerita ini yang akan kita lakukan ini, Betul yaitu Pak. Bapak akan menggali tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan sampai dengan tanggung jawabnya, begitu Ya, Pak ya? betul Pak. Ya, mungkin dengan harapan kita akan lakukan coaching sekarang Pak, Siap, siap, siap. pelaksanaan. Ya, saya Siap. serahkan ke Bapak untuk waktu dan tempatnya. Baik, Silakan Pak. selamat malam Bu Eni. Malam Pak WD. Bagaimana kabarnya? keadaannya Bu? Sehat Pak. Alhamdulillah. Pak WD bagaimana? Baik Bu, alhamdulillah. Ini sedang fit ini Bu. Sama-sama sehat kita ini. Jadi Iya, kita Pak. bisa memulai Bu ya, coaching kita Bu ya, sesuai Iya, Pak. Iya, dengan Pak. janji kemarin. eh Bu Eni, apa yang akan kita bicarakan pada percakapan kali ini Bu? Ini Pak, saya mau bicara tentang rendahnya minat baca anak-anak di sekolah saya Pak. Ya, Saya sebenarnya ini Pak agak prihatin, sekaligus juga sedih Pak. ya, Karena anak-anak saya itu malas sekali membaca Pak. ya, Misalnya ada kegiatan yang menggunakan teks, itu kita bagikan teks. Biasanya anak-anak, Bu ini diapakan Bu? Padahal tahu di teks itu kan jelas ada petunjuknya Pak untuk pengerjaannya. ya. Tapi mereka malah membaca mau enak saja, mereka langsung, Bu ini diapakan Ibu? Ini Pak kadang-kadang saya jengkel dengan keadaan anak-anak ini Pak. Nah, apa yang ingin Ibu capai nih, lewat pembicaraan kita malam ini Bu? Apa yang Ini Ibu Pak berkaitan dengan masalah tadi. Tentunya saya ingin anak saya itu minat bacanya meningkat atau literasinya membaca itu meningkat itu Pak. Itu yang saya harapkan dari bincang-bincang kita malam hari ini Pak. Saya dapat solusi untuk hal itu Pak. Baik, Ibu Eni tadi menyampaikan bahwa di sekolah Bu Eni siswa-siswanya minatnya di literasi masih kurang atau masih sangat rendah. Nah, ini situasinya seperti apa Ibu? Apakah mengganggu tugas Ibu di mata pelajaran? Iya Pak, sangat mengganggu Pak. Karena pembelajaran itu diawali, apalagi kalau kita menggunakan ini Pak metode saintifik Pak, kan diawali dengan membaca. Nah, anak-anak itu membaca sangat malas, tentu akan mempengaruhi langkah-langkah pembelajaran selanjutnya. Dan ini pasti akan berimbas Pak dengan capaian prestasi, pemahaman pasti rendah Pak karena tidak mau membaca tadi Pak. Iya, iya. Jadi kesadaran literasi yang rendah akan mempengaruhi langkah-langkah kegiatan pembelajaran berikutnya. Kalau kita memakai skala 1 sampai 10, Bu, situasi ini kira-kira posisinya berada di mana menurut Bu Eni? Hmm.
Kalau anak saya mungkin masih di bawah 6 Pak, Di bawah 5 6. kali Pak ya. 5 ya. 5 ya. Jadi Bu Eni ini Iya. ingin sekali merubah situasi ini Bu ya. Eh, apa kira-kira modal kekuatan Bu Eni nih untuk mengatasi hal ini? Apa kompetensi Bu Eni untuk mengatasi permasalahan ini Bu? Modal ini Pak, kalau diidentifikasi Pak ya, di sekolah saya itu sebenarnya sudah mendukung kegiatan literasi nih Pak. Ya, Ini dengan adanya jadwal literasi Pak yang diadakan setiap pagi kurang lebih 15 menit. Ini jadwalnya dari hari Selasa sampai hari Jumat Pak. Ya. Jadi setiap pagi itu anak-anak diajar literasi Pak, diajar membaca. setiap pagi siswa membaca Jadi itu dulu ya. ya, 10 menit Bu sebelum iya Pak. pelajaran dimulai. Tapi Iya. kenyataannya belum bisa meningkatkan motivasi anak-anak di literasi begitu Bu ya. Apakah Bu Eni, Iya Pak. Bu Eni punya ide, punya cara ini untuk mengatasi hal ini? Sebenarnya ada sih Pak, misalnya ini kan kita sudah ulangan Pak ya, Ya. udah selesai ulangan pas ini selesai ulangan pas. Nah, menurut saya untuk memotivasi mereka untuk lebih intensif membaca itu mungkin kita adakan pekan literasi Pak. Heeh. Nah, dalam pekan literasi nanti kita adakan lomba-lomba Pak yang memotivasi anak membaca. Mungkin dengan adanya lomba-lomba anak-anak lebih semangat membaca Pak. Mungkin kita adakan lomba membuat resensi atau buku dia bercerita, membuat majalah dinding dan sebagainya itu Pak. Itu Oke. mungkin untuk minggu ke depan ini Pak, karena pas selesai ulangan Oke. mereka kita adakan literasi itu diharapkan bisalah Pak untuk sedikit memotivasi mereka. Oke, Mungkin itu Pak. jadi selain kegiatan membaca rutin sebelum pembelajaran dimulai, di sekolah Bu Eni juga akan diadakan pekan literasi. Berbagai kegiatan yang berkaitan dengan literasi, misalnya lomba-lomba seperti lomba resensi buku, kemudian bercerita dan lain sebagainya. Ini kira-kira untuk mewujudkan ide ini ada hambatan nggak Bu Eni kira-kira? Tentunya ada Pak. Misalnya ini tidak semua siswa mau ikut lomba Pak. Ya, Jadi mungkin hanya siswa yang selama ini yang sudah ada literasinya udah cukup baik itu yang ikut mendaftar lomba. ya. Kadang-kadang siswa yang memang minat bacanya kurang, nggak mau Pak mereka mendaftar lomba ini Pak. Tidak semua siswa terlibat Iya, gitu Bu ya iya dengan betul Pak. kegiatan yang dilaksanakan. Karena faktor apa Bu? Tidak semua siswa terlibat itu. Ini mungkin juga Pak, mereka mungkin dari dukungan keluarga yang kurang Pak. Karena kalau saya amati itu Pak, menurut saya itu rata-rata dari keluarga yang ekonominya menengah ke bawah Pak ya, Ya. bahkan di bawah kayaknya masih kurang lah Pak. Jadi orang tuanya itu kebanyakan kurang perhatian pada mereka Pak. Iya. Orang tuanya biasanya ada yang jarang di rumah karena bekerja Pak di lain tempat. Kemudian juga kalaupun ada di rumah itu biasanya sebelum anaknya bangun mereka sudah berangkat bekerja. Nah, Iya, jadi iya. kurang kontrol orang tua mungkin Pak. Betul. Jadi ada pengaruh dari faktor Ya. orang tua Bu ya. Mungkin orang tuanya sibuk, bekerja di ladang, tidak sempat apa namanya? Memperhatikan anak-anaknya. Nah, ini rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ibu Eni ini untuk menerapkan pekan literasi di sekolah Bu ya. Begitu Bu ya. Iya, Untuk meningkatkan minat literasi anak-anak. Ini rencananya kapan Bu? iya Pak. Rencananya kapan? Rencananya ini Pak, minggu depan ini Pak selesai Minggu depan. ulangan akhir semester ini, minggu depan kita lanjutkan pekan literasi. Ya. Ya. Apakah Ibu Eni yakin apabila rencana aksi itu terlaksana akan dapat meningkatkan motivasi anak-anak Bu di literasi?
Ya, kalau anak-anak ikut terlibat semua, yakin Pak bisa meningkatkan literasi karena lomba itu kan mau ndak mau mengharuskan anak membaca Pak. Ya, Nah, cuma tadi itu tadi kendalanya Pak, tidak semua anak ikut lomba Pak. iya, Jadi iya. adalah peningkatan, tetapi mungkin tidak ke seluruh siswa yang terlibat itu Pak. Iya, betul. Jadi kuncinya harus semua siswa terlibat. Iya Jadi Pak. kalau banyak yang tidak terlibat dalam kegiatan pekan literasi, ya mungkin hasilnya tidak akan terlalu nampak begitu Bu ya. Nah, menurut Bu Eni nih, siapa-siapa yang akan membantu Bu Eni dalam mewujudkan aksi ini, pekan literasi ini? Yang membantu mungkin saya perlu dukungan ini Pak, wali kelas. Wali Nah, kelas ya. mungkin saya meminta wali kelas untuk mewajibkan Ya, setiap murid itu untuk mengikuti lomba Pak. Mungkin walaupun tidak lombanya kan banyak Pak. ya. Jadi ada yang lomba ini, lomba ini. Jadi mungkin saya minta wali kelas untuk sifatnya menyeleksi Pak, dan seleksi ini semua murid di kelas itu wajib mengikuti Pak. Iya, Mungkin itu iya. Pak. Jadi Betul. ada sedikit paksaan lah Betul, yang biar betul. mereka mau ikut Pak. Betul, memang harus begitu. Harus ada apa namanya? Sedikit paksaan ya. Nah, ini bisa Ya. Bu Eni nanti akan meminta bantuan dari wali kelas untuk mewajibkan siswa-siswa di kelasnya mengikuti pekan literasi. Nah, bagaimana komitmen Bu Eni dengan rencana ini, Bu? Ya, saya harapkan ini Pak, rencana ke depan itu pekan literasi itu bisa sesuai dengan rencana, kita akan buat jadwal Pak. Ya, Mungkin juga kita selain dengan wali kelas, mungkin saya juga akan tadi Pak, bekerja sama juga dengan pembina OSIS Pak ya. ya, Jadi pembina OSIS, kita juga melibatkan OSIS Pak untuk di betul. kepanitiaan tadi, sekaligus bisa memotivasi teman-temannya Pak. Jadi saya harapkan ini motivasi juga dari pengurus OSIS, kemudian juga pembina OSIS ini mungkin komitmen saya ke depan Pak. Saya akan bekerja sama dengan semua ini Pak, warga sekolah ini Pak. Bekerjasama dengan semua warga sekolah, pelibatan OSIS juga. Nah, ini yang ini Bu, ini dari saya situasi awalnya rendahnya tingkat literasi, kemudian Bu Eni punya rencana untuk meningkatkan kesadaran literasi itu dengan mengadakan pekan literasi di sekolah dengan melibatkan semua siswa dengan bantuan dari berbagai pihak di sekolah. Nah, menurut Bu Eni, apa ukuran keberhasilannya, Bu? Misalnya, oh, ini dianggap berhasil apabila bagaimana situasinya, Bu, menurut Bu Eni? Ukuran berhasilnya Pak, untuk jangka pendek Pak, yang katanya dengan penetrasi tadi, semua siswa mendaftar terlibat Ya, kegiatan itu untuk yang jangka pendek. Untuk yang jangka panjangnya Pak, mungkin meningkatnya minat baca Pak, atau meningkatnya budaya literasi di kalangan anak-anak itu Pak. iya, ya. Pertama, angka siswa yang ikut itu prosentasinya Iya. tinggi, ya. Kemudian itu akan berimbas pada meningkatnya kesadaran literasi mereka. Jadi target Bu Eni kalau skala 1 sampai 10. Tadi kan 5 Bu ya. Situasi sekarang kan 5 Iya Bu ya. Pak. Nah, dengan Iya, masih dengan rendah. strategi yang dijalankan atau yang ingin dicapai oleh Ibu Eni ini, kira-kira targetnya di angka berapa, Bu? Eh, untuk kedepannya jangka pendek itu saya tidak mau muluk-muluk juga Pak, mungkin di kisaran 7 sudah cukup lah 7. dulu Pak untuk tahun ini Pak. 7 cukup ya sebagai langkah awal Bu ya. Ya, Nah, mudah-mudahan di tahun berikutnya bisa meningkat lagi ke 8 atau ke 9. Begitu Bu ya. iya Pak. Oke. Anu Bu, nih saya alhamdulillah sudah mendengar nih apa situasi yang dialami oleh Ibu Eni. Ini pelajaran juga buat saya. Nah, ini dari hasil percakapan kita ini Bu, bagaimana perasaan Bu Eni? Ya, saya merasa lega Pak, Heeh, karena saya bisa mengeluarkan unek-unek saya ini Pak. ya, Jadi saya merasa lega, ada teman untuk berbagi. Kemudian saya juga bisa memikirkan solusi Pak, ke ya, depannya itu ya. harus apa untuk mengatasi masalah saya sendiri tadi Pak. Oke. Jadi
alhamdulillah Bu Eni menemukan sendiri solusi yang akan dijalankan untuk mengatasi masalah yang disampaikan di awal tadi. Mantap sekali Bu, luar biasa Bu. Mudah-mudahan hasilnya nanti akan menunjukkan hasil yang sesuai yang diharapkan Bu ya. Iya Pak, mudah-mudahan Pak. Baik, terima kasih Bu. Demikian Pak pengamat percakapan kami dengan Ibu Eni. Baik, terima kasih Bapak Ya. Pak Wahyudin dengan Ibu Eni. Jadi saya akan menyampaikan umpan balik saya atas pelaksanaan coaching yang Bapak lakukan terhadap Ibu Feni. Mungkin yang pertama untuk kompetensi coaching yang bisa saya sampaikan di sini, coach sudah hadir secara penuh, yaitu dengan memperhatikan coaching dalam menyampaikan permasalahannya yang disertai dengan gestur tubuh yang ditunjukkan oleh coach. Kemudian kompetensi yang kedua, mendengarkan secara aktif itu sudah terpenuhi, yaitu dengan adanya Bapak melakukan atau memberikan pertanyaan balik sesuai dengan yang diberikan oleh coach. Untuk pertanyaan berbobotnya itu dilakukan dengan baik pula, yaitu dengan coach tadi, sehingga coach memberikan solusi-solusi atas permasalahan yang diutarakannya. Itu dimuncul dari coach, bukan dari coach. Kemudian untuk tujuan sesuai dengan Al-Tirta, tujuan yang hendak dicapai dalam proses coaching ini juga sudah Bapak lakukan. Kemudian mengidentifikasi dari permasalahan yang muncul dari coaching, yaitu yang pertama yang bisa saya tangkap di sini adalah munculnya permasalahan minat baca yang dialami oleh coaching, sehingga ini akan menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan atau dilakukan percakapan pada malam ini. Kemudian untuk rencana aksi yang disampaikan oleh coach itu Bapak gali tadi, yaitu munculnya pekan literasi dalam bentuk lomba-lomba yang akan dilakukan oleh coach. Kemudian untuk tahap tanggung jawabnya, pelaksanaan lomba itu dengan bantuan dari rekan-rekan, yaitu wali kelas, titik beratnya di wali kelas, kemudian ada rekan-rekan atau seluruh warga sekolah, dan melibatkan juga dari pengurus OSIS. Ya, ini menunjukkan bahwa komitmen yang kuat dari coach yang Bapak gali dari proses coaching tadi. Mungkin itu umpan balik yang bisa saya berikan untuk Bapak malam ini. Selamat karena Bapak sudah melakukan semua tahapan dengan baik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Amirin, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu. Alhamdulillah baik nih Bu. Gimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah sehat Pak. Oh ya Pak, malam ini kita akan mengadakan coaching Pak ya. Pak Amirin akan melakukan coaching dengan Pak Wahyudin Pak ya. Ya betul Bu. Ya baik Pak Amirin. Ada kompetensi apa Pak Amirin yang ingin Pak Amirin kembangkan dalam kegiatan coaching ini Pak? Yang ingin saya kembangkan dalam proses atau pelaksanaan coaching yang akan saya lakukan dengan Pak Wahyudin ini, yaitu hadir secara penuh ketika penyampaian oleh coach saya, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menggali solusi dari permasalahan yang akan dimunculkan. Semua hal tersebut akan saya lakukan dengan alur tirta nanti. Ya, baik Pak. Saya persilakan Pak ya untuk melakukan
coaching dengan Pak Wahyudin? Iya, ya bisa. Terima kasih, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahyudin. Waalaikumsalam, Pak Amir. Pak Ida, bagaimana kabarnya nih Pak? Baru ketemu kita malam ini. Alhamdulillah Pak, sehat Pak, sehat. Siap saya, kita mulai ini Pak. Saya dengar kemarin sampai ke Jakarta kemarin Pak ya? Iya, alhamdulillah bisa lihat ibu kota Pak. Gara-gara anak-anak, ya saya bisa ikut ke ibu kota jadinya Pak. Ada hikmahnya Pak, kita dampingi anak-anak. Dalam rangka apa itu Pak? Anu itu lomba debat tingkat nasional. Kita dapat juara 3, alhamdulillah. Bisa bersaing lah tingkat nasional kita. Luar biasa Bapak ini. Sungguh luar biasa prestasi Pak yang Bapak lakukan. Ya alhamdulillah Pak. Ikut alhamdulillah. Ikut dengan ibu di rumah? Oh enggak, saya aja Pak, saya aja yang ikut. Mudah-mudahan ini ada regenerasinya Pak, ada adik-adiknya bisa ngikuti kakak-kakaknya, mudah-mudahan Pak. Ya Pak, sudah lama saya enggak turun ngopi lagi ke rumah Pak. Jadi gimana kabar ibu, sehat juga? Alhamdulillah sehat juga Pak, baik. Oh iya, syukur alhamdulillah sehat-sehat. Jadi begini Pak, saya ada dengar informasi kemarin Bapak ada yang ingin disampaikan, ngobrol-ngobrol dengan saya. Kebetulan kita ketemu malam ini. Mungkin hal apa kira-kira yang ingin Bapak utarakan kepada saya? Betul Pak Amir, ini saya berterima kasih, bersyukur ini bisa ketemu Pak Amir, ini bisa sharing-sharing lah tentang persoalan kita. Biasa kita sebagai guru ini selalu ingin lebih baik lagi ke depannya. Nah ini problem yang saya alami di sekolah saya ini masalah tuntutan Pak, tuntutan zaman gitu, bahwa siswa ini pengen supaya dibolehkan membawa HP ke sekolah Pak. Sementara kita terbentur dengan surat edaran gubernur. Kalau nggak salah itu 2018 itu masih gubernurnya TGB itu untuk jenjang SMA, SMK dan MA di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat itu tidak diperbolehkan membawa HP. Itu sebelum pandemi Pak, dan surat itu masih berlaku sampai sekarang. Itu kondisinya Pak. Oh ya, berarti permasalahannya sekarang ini tidak diperkenankan membawa HP anak-anak ke sekolah. Ya, betul seperti itu Pak? Iya betul Pak. Nah, sementara HP ini kan sudah menjadi apa ya? Menjadi asisten menjadi asisten kita lah dalam mencari informasi, menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi sehari-hari. Begitu juga siswa, mereka sangat membutuhkan HP ini sebagai alat bantu dalam kegiatan pembelajaran mereka. Ini dimulai di era pandemi kemarin waktu PJJ, kan kita banyak belajar lewat daring Pak. Jadi banyak menggunakan teknologi lah dalam pembelajaran. Nah, setelah kita masuk normal, nah mulai muncul ini tuntutan dari siswa supaya dibolehkan membawa HP ke sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Mereka dapat informasi, Pak, di SMK sudah boleh bawa HP Pak. Ada teman saya di Mataram sekolahnya sudah membolehkan bawa HP Pak. Kenapa kita belum? Nah, itu aspirasi lah, keinginan dari anak-anak Pak. Itu problemnya. Oh ya, itu problemnya. Jadi tidak diperkenankan membawa HP karena terbentur aturan oleh aturan gubernur pada saat itu masa TGB. Ya, betul. Tapi sekarang anak-anak kepengen. Ya. Jadi sebelum kita jauh ngobrol ini Pak, kira-kira kita fokuskan dulu apa yang ingin Bapak capai dari apa yang kita obrolkan malam ini, yang ingin Bapak dapatkan dari obrolan kita malam ini. Saya pengen Pak Amir, dari obrolan kita ini nanti ada solusi lah, ada cara bagaimana supaya keinginan siswa dan saya dukung keinginan siswa ini bisa terlaksana atau terrealisasi loh di sekolah saya. Itu keinginan saya Pak. Oh iya.
Berarti ukuran keberhasilan yang ingin Bapak capai pada percakapan kita pada malam hari ini ada solusi dari hal yang Bapak utarakan tadi ya. Ya, Betul seperti itu Pak ya? betul Pak, betul betul. Oke, baik. Kemudian dari solusi yang Bapak utarakan tadi, menurut Bapak ini Ya, kekuatan atau modal apa yang Bapak punya untuk menanggapi permasalahan tersebut? Jadi yang Bapak punya ya. kekuatan atau modal apa? Kalau dari saya sendiri Pak, ini memang apa ya, sudah tuntutan zaman lah, eh, bahwa teknologi itu harus dimanfaatkan untuk mendukung kemajuan pendidikan. Dan apalagi sekarang HP ini menjadi kebutuhan apalah, kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang dan terutama oleh siswa. Mereka bisa apa namanya, mencari informasi, menggali informasi, bahkan mencari solusi dari setiap Ya. permasalahan yang berkaitan dengan belajar mereka. Dan yang kedua, eh, di kegiatan pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti sekarang ini juga banyak menggunakan inovasi-inovasi yang menggunakan teknologi sebagai alat untuk mencapai kemajuan. Jadi apa salahnya kalau surat edaran ini direvisi gitu loh Pak. Direvisi jadi siswa diperbolehkan Oh, iya. membawa HP ke sekolah dengan catatan eh, ada aturan yang membatasi yang diberlakukan oleh sekolah masing-masing. Tujuan utamanya tetap untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Begitu Pak yang saya inginkan itu. Iya. Berarti ini akan membutuhkan solusi. Dari keinginan Bapak itu yang atau modal yang Bapak punya tadi, kira-kira sebesar apa peluang yang Bapak bisa lakukan untuk merubah keadaan tersebut, Pak? Kalau bicara peluang Pak Amir, eh, siswa ini muncul dari siswa sendiri, keinginan Ya, ya, ini. ya. Kemudian tuntutan zaman bahwa kurikulum kita mengharuskan kita supaya kreatif, inovatif. Dan untuk bisa inovatif, untuk bisa kreatif, maka teknologi lah sebagai salah satu alat pendukungnya. Jadi saya yakin Pak, ini akan didukung oleh teman-teman guru dan juga akan apa namanya, didengarkan oleh pihak sekolah Pak. Saya yakin itu. Dari hal tersebut, peluang atau yang saya maksud mungkin rencana, Pak. Rencana apa yang bisa Bapak ambil menurut modal yang Bapak punya tadi, sehingga bisa Bapak wujudkan seperti permasalahan yang pertama tadi, yaitu siswa bisa atau diperbolehkan membawa HP. Ya, pertama Pak, saya akan berkomunikasi dengan teman-teman guru. Kalau dari siswanya saya yakin saya semua setuju, semua ingin. Tapi Iya. ada sebagian guru yang mungkin masih bertahan lah dengan surat edaran gubernur. Nah, ini akan saya dekati, saya ajak komunikasi, saya yakinkan mereka bahwa HP ini atau teknologi itu tuntutan untuk kemajuan pendidikan. Dan banyak sekolah-sekolah yang sudah memperbolehkan siswanya membawa HP. Bahkan siswa terdekat yang ada di Kecamatan Alas itu sudah memperbolehkan siswanya membawa HP. Anak-anak sendiri mendapat informasi Pak dari teman-temannya bahwa di sekolah teman-temannya itu sudah memperbolehkan membawa HP. Dan hasilnya signifikan didapat bahwa dengan adanya HP itu sangat membantu dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu langkah pertama Pak, meyakinkan teman-teman guru. Yang kedua, saya akan berusaha membawa permasalahan ini ke pengambil kebijakan di sekolah, kepala sekolah terutama. Nah, mungkin nanti saya rencananya akan menyampaikan hal ini di rapat guru mungkin Pak, insya Allah itu akan saya sampaikan. Iya, dari hal yang Bapak utarakan tadi, bisa saya tangkap bahwa ada beberapa rekan guru yang memang masih belum bisa memberikan peluang atau menerima tentang tersebut, tapi akan Bapak dekati. Betul seperti itu, Pak? Betul Pak. Mereka itu pertama mereka masih apa ya, masih punya paradigma lama bahwa banyak mudaratnya kalau bawa HP. Nanti kalau siswa bawa HP akan mengganggu pelajaran. Misalnya pada waktu pelajaran A
mereka buka HP tapi membuka aplikasi lain yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh teman-teman guru itu tadi, Pak. Dampak negatifnya. Nah, saya akan meyakinkan meyakinkan mereka itu kita harus sekolah ini harus membuat aturan pembatasan supaya kesempatan membawa HP ini tidak disalahgunakan oleh siswa. Misalnya, Pak, misalnya di mata pelajaran saya, misalnya mata pelajaran sejarah, misalnya mencari informasi tentang demokrasi terpimpin, misalnya. Nah, mereka gunakan HP itu. Setelah selesai pembelajaran, HP itu bisa misalnya di jam-jam istirahat, Pak, supaya jangan disalahgunakan, supaya tidak timbul dampak lain, misalnya HP-nya dicuri atau hilang. Nah, itu kan yang tidak kita inginkan, Pak. Jadi setelah jam pelajaran itu selesai, mungkin bisa disimpan di loker atau dititipkan di ruang BPBK mungkin, Pak. Nah, itu upaya dari pihak kita, pihak sekolah untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan, begitu, Pak. Ya, berarti dari percakapan kita pada malam hari ini, Bapak sudah mengutarakan tadi untuk mendekati rekan guru, kemudian akan membicarakan dengan pemegang kebijakan yaitu Bapak Kepala Sekolah. Ya. Kemudian mengutarakan juga antisipasi atas apa yang akan Bapak lakukan rencana ke depan. Nah, ini sudah sangat luar biasa untuk Bapak cerahkan. Kemudian dalam melakukan rencana tersebut supaya tetap pada rel atau rundown-nya, komitmen yang akan Bapak berikan seperti apa dalam mewujudkan rencana tersebut, Pak? Saya dengan niat, Pak, meningkatkan kualitas pembelajaran, satu, kemudian yang kedua ini menampung keinginan dari siswa sendiri sebagai objek yang kita ajar. Saya yakin ini usulan ini akan diterima oleh pihak sekolah, apalagi banyak sekolah-sekolah lain yang sudah menerapkan, sudah memperbolehkan membawa HP ke sekolah. Jadi komitmen saya akan melanjutkan ini sampai ke tingkat pengambil kebijakan di sekolah, dan mudah-mudahan ini disetujui nantinya. Nah, kalau kita yakinkan bahwa ini akan bermanfaat untuk pembelajaran, insya Allah sekolah akan mendukung nanti. Ya, jadi luar biasa, Pak. Jadi yang Bapak utarakan dari permasalahan yang Bapak dari permasalahan, kemudian solusi yang Bapak berikan, kemudian cara Bapak mengatasi gangguan, itu sudah muncul semua dari Bapak. Satu titik terakhir yang ingin saya pertanyakan atau komunikasikan dengan Bapak, kira-kira ini, Pak, kapan dan bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan atas rencana dan solusi yang Bapak utarakan tadi? Nah, gini Pak Amir, ini kan kita sedang penilaian akhir semester ini, Pak, untuk semester ganjil. Ya. Setelah itu kita libur. Betul. Kita masuk lagi Januari nanti untuk semester genap. Nah, di awal biasanya kita di awal semester tuh ada rapat, Pak. Ada rapat pembagian tugas biasanya itu. Nah, ini akan saya sampaikan nanti. Saya sampaikan kepada forum. Saya yakin akan didukung oleh teman-teman karena sebelumnya saya sudah lakukan komunikasi dengan mereka. Nah, ini akan kita bahas nanti di forum itu, dan mudah-mudahan kepala sekolah akan menyetujui, Pak. Itu harapan kita, itu harapan saya. Karena tujuan akhirnya tetap untuk kemajuan KBM gitu, Pak. Oh ya, sungguh sangat luar biasa itu, Pak. Nah, jadi tetap semangat, Pak. Jadi untuk rencana aksinya ke depan mudah-mudahan tetap berhasil mengikuti sekolah-sekolah seperti SMK yang memang sudah memperbolehkan siswanya menggunakan HP dalam membantu atau menopang proses pembelajaran di kelas. Ya, betul. Bagaimana perasaan Bapak pada saat kita ngobrol-ngobrol dari awal sampai titik akhir ini, Pak, dari permasalahan, kemudian solusi, kemudian rintangan dan rencana aksinya nih? Jujur ini Pak Amir, jujur ini saya selama ini saya pendam sendiri nih, Pak. Selama satu semester ini saya pendam sendiri.
belum saya sampaikan ke teman-teman yang lain. Ini dengan Pak Amir ini saya curhat ini. Jadi Ya, setelah kita ngobrol ini Pak, saya merasa merasa apa ya? Merasa punya semangat, punya kekuatan untuk melanjutkan itikad ini Pak. eh dari cara atau solusi yang ingin saya capai untuk mengatasi masalah itu, saya akan terapkan nanti di awal semester genap Pak. Itu rencana ya, saya Pak. Saya merasa mantap, merasa yakin setelah percakapan ini, karena kita sama-sama satu profesi Pak, sama-sama sebagai guru, jadi paham situasi yang betul, terjadi betul, di betul. sekolah. Ya, terima kasih Pak atas atensinya malam ini. Jadi harapan saya di kemudian atau di lain waktu percakapan ini akan terus berlanjut karena saya menantikan nanti Pak bagaimana endingnya nanti. Ada nggak? Mudah-mudahan berjalan lancar. Kalaupun ada kendala, mari kita obrolkan kembali. Betul Pak. Mungkin untuk ya Betul. pertemuan kita pada malam hari ini kita cukupkan sekian Pak ya. Ya, ya, betul Pak. Nah, Saya kapan-kapan saya akan iya, jalan-jalan ke Alas nih Pak untuk siap. ketemu sama Ibu. Saya yang terima kasih Ya, sama Pak Amir ini sudah mau dengar curhat saya ini. Saya yang terima kasih Pak. terima kasih banyak Pak. Kita akhiri dulu untuk malam ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Amir. Ibu Nurul. Ya Pak, luar biasa Pak ya, Ya, coachingnya. Saya mengikuti tadi. Baik Pak Amirin, berdasarkan observasi yang saya lakukan dari awal percakapan dengan Pak WD tadi Pak ya, Pak Amirin sudah memenuhi semua kompetensi coaching Pak ya. Yang pertama, Pak Amirin sudah mampu presence atau hadir penuh dari awal percakapan sampai akhir percakapan tadi. Kemudian Pak Amirin juga sudah selama percakapan Pak Amirin juga mendengarkan secara aktif, dan kemudian Pak Amirin juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali apa sih permasalahan yang sedang dihadapi oleh Koci dan bagaimana untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian di samping itu, berdasarkan pengamatan tadi, saya juga melihat bahwa Pak Amirin sudah mampu untuk melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Tadi saya melihat ada Pak Amir menanyakan tujuan juga. Jadi apa tujuannya tadi untuk melakukan coaching tadi. Kemudian identifikasi, Pak Amirin tadi juga menanyakan mengenai identifikasi, mampu tidak mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Koci dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, mampu Pak Amirin. Kemudian berikutnya untuk rencana aksi, Pak Amirin tadi juga sudah menanyakan aksi yang akan dilakukan oleh Koci untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan kepala sekolah dan juga rekan-rekan gurunya. Kemudian Pak Amirin juga sudah melaksanakan tanggung jawab dengan menanyakan bagaimana perasaan Koci setelah dilakukan coaching dan juga tindak lanjut ke depannya setelah pelaksanaan coaching. Ya, saya rasa sudah luar biasa Pak ya coaching yang dilakukan dengan Pak Amirin dan juga Pak Wahyudin. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nurul. Terima kasih banyak Bu Nurul. Pak Amir. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam Pak Widi, selamat malam. Gimana Bu, keadaannya sehat Bu? Waalaikumsalam Pak WD, selamat malam. Sehat Pak. Juga. Alhamdulillah sehat Pak. Ini Bu Nurul nih outdoor ini, enggak dingin di situ Bu? Aman ya? Lumayan Pak, keras Aman, ya? angin, Ya. ombaknya keras. Ya, alhamdulillah. Ya penting suplemennya Bu, biar kondisinya sehat, tetap sehat tuh. Nah Bu Eni ini sebagai coach nih, Iya, Pak. apa yang akan kompetensi apa yang akan dikembangkan nanti Bu dalam percakapan coachingnya Bu Eni?
Ya, nanti Pak, dalam kegiatan coaching ini, saya sebagai coach, saya akan berusaha ini Pak, eh, present Pak, Ya, atau mengadakan kehadiran penuh dalam kegiatan saya nanti dengan Ibu Nurul. Kemudian saya juga ingin bisa mendengarkan secara aktif permasalahan yang dihadapi Ibu Nurul, dan juga nanti untuk menggali potensi, saya akan berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot. ya, Mungkin itu Pak. ya. Baik, Bu Eni. Bu Nurul sudah siap ini? Siap, Pak. Oke, Bu Eni siap Bu ya? Kita mulai Bu ya. Siap Silakan Pak, Bu Eni, siap. silakan. Ya, Bu Nurul, apa kabar? Halo Beni, Alhamdulillah sehat. Apa kabar juga Beni? Baik, sehat. Nah, Bu Nurul ini posisi di dermaga lagi ya? Iya Bu, kantornya pindah di dermaga. Iya, ya. Enak ini Bu Nurul ini setiap hari bisa merasakan udara pantai yang segar, jauh sih. Bagaimana kondisi atau keadaan Alhamdulillah saat ini Bu? lumayan rame Bu ini ya. Jadi orang-orang yang perlu menggunakan internet ada datang ke tempat ini Bu. Oh gitu itu. Jadi tempat berkumpul Iya. situ ya. Eh, Seperti ini mempunyai kesan tersendiri ya selama kegiatan JGP ini betul ya. Iya, terindah. Mungkin perlu didokumentasikan dalam bentuk puisi atau buku nanti Bu ya. Insya Allah Bu. Iya iya. Eh, Baik Bu Nurul, untuk kegiatan kita malam hari ini, terima kasih ya sudah meluangkan waktu Bu Nurul. Malam ini kita akan bincang-bincang mengenai apa ya Bu Nurul ya? Ya baik Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Ini berhubungan dengan unek-unek yang selama ini saya simpan sendiri, yaitu mengenai kondisi sekolah saya ini Bu. Ya. Bagaimana Bu kondisi sekolahnya Bu? Ya, kalau bisa dikatakan sekolah saya ini kondisinya saat ini sedang tidak sehat Bu, karena hubungan antara kepala sekolah dengan rekan-rekan guru ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi apa ini ya, kita sulit untuk bertemu nih Bu, antara guru dengan kepala sekolah itu sulit bertemu. Jika kepala sekolah datang ke sekolah maka guru-gurunya akan menghilang, tetapi kalau tidak ada kepala sekolah maka guru-gurunya akan mengumpul kembali. Jadi kalau antara rekan-rekan guru itu tidak ada masalah kita, sedangkan kepala sekolah inilah sepertinya yang bermasalah gitu. Tapi saya sendiri, saya pribadi ini saya sikapnya netral Bu, saya tidak memihak kepala sekolah dan juga tidak memihak kepada rekan-rekan guru. Yang saya inginkan adalah terjalin kerjasama yang baik supaya kita semua merasa nyaman lah di sekolah. Jadi dengan kondisi tadi ya menurut Nurul sekolah sedang tidak sehat, ini terutama hubungan antara kepala sekolah dengan guru-guru. Jadi menurut Nurul dari pertemuan kita malam hari ini, bincang-bincang kita malam hari ini, apa yang Ibu Nurul harapkan? Saya mengharapkan adanya hubungan yang baik, kerjasama yang baik antara kepala sekolah dengan rekan-rekan guru untuk kemajuan sekolah kami, Bu. Kalau dilihat ini Bu Nurul ya, kondisi kita mungkin pakai angka ya. Bagaimana kondisi relasi antara kepala sekolah dengan guru-guru saat ini Bu Nurul ya? Misalnya rentang angka 1 sampai 10, posisinya di angka berapa? Iya, kalau kita pakai rentang angka Bu ya, sepertinya di angka 5 deh. Kalau dia di angka 5, ini untuk hubungan sebuah organisasi yang ada di sekolah kayaknya masih sangat kurang Bu ya. Betul Bu. Menurut Bu Nurul ini, idealnya di angka berapa sih
kerjasama yang baik atau relasi yang baik antara guru dan kepala sekolah itu idealnya Kalau menurut saya idealnya ya minimal 9 lah, kalau bisa ya 10. Karena kerjasama itu kan penting, Bu. Kolaborasi itu penting sekali itu. ya betul ya. Kerjasama atau kolaborasi penting. Nah, dari kondisi mengingat pentingnya tadi Bu ya, menurut Bu sangat penting adanya kerjasama yang baik antara kepala sekolah dan guru-guru tadi. Menurut Bu peluang apa yang bisa dipakai untuk memperbaiki hubungan yang tidak sehat tadi Bu? Adanya keinginan dari kepala sekolah nih Bu untuk memperbaiki kondisi yang ada. Sebenarnya kepala sekolah itu memiliki keinginan untuk memperbaiki kondisi yang sedang tidak baik ini. Demikian juga dengan rekan-rekan guru. Sebenarnya mereka juga ada keinginan yang sama, tetapi karena ego yang kuat dari masing-masing bertemu itu. Oh, bagus ya. Jadi sebenarnya sudah ada niat dari kepala sekolah, keinginan untuk memperbaiki, bahkan dari guru-guru. Nah, kalau di sini posisi Bu agar bisa memperbaiki kondisi ini. Ya, baik. Saya memiliki kemampuan ini, Bu, kompetensi sosial emosional yang saya pelajari dari program guru penggerak ini, dan juga saya sekarang ini sedang mempelajari mengenai coaching. Saya rasa nanti coaching ini bisa saya terapkan untuk membantu mengatasi permasalahan ini, Bu. Oh, jadi Bu Nurul tadi sudah menyampaikan ada punya potensi, yaitu sudah mempunyai kemampuan sosial emosional, bahkan mempunyai teori coaching yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah yang ini. Atau mungkin masih ada Bu kemungkinan lain yang bisa memperbaiki kondisi ini Bu? Saya mampu berkomunikasi dengan baik, Bu. Saya percaya saya mampu berkomunikasi dengan baik dengan kepala sekolah maupun dengan rekan-rekan guru, karena saya memang tidak ada masalah dengan keduanya, dengan guru-guru atau dengan kepala sekolah ya. Nah, dalam kegiatan tadi Bu Nurul sudah punya kemampuan, kekuatan, dan kemungkinan yang diusahakan nanti untuk memperbaiki kondisi yang ada ini. Dalam rencana Bu Nurul, apakah Bu Nurul menginginkan dukungan? Kalau mengharapkan dukungan, kira-kira pihak mana saja yang bisa mendukung Bu Nurul dalam mencapai tujuan tadi, Bu? Ya, yang bisa mendukung tujuan ini, Bu ya. Yang pertama itu dari kepala sekolah, kemudian juga dari rekan-rekan guru. Itu yang saya perlukan untuk bisa bertemu dalam suatu tempat gitu. Jadi tidak harus online, harus ketemu offline. Ya, lebih baik bertemu di sekolah, Bu ya. Bertemu di sekolah, kemudian saling berbicara satu sama lain, berkomunikasi yang baik lah, kemudian cari penyelesaian apa gitu, seperti itu, Bu. Ya, jadi menurut Bu Nurul dukungan itu dari kepala sekolah, dari guru-guru agar bisa bertatap muka secara online. Ya. Apakah masih ada lagi Bu dukungan selain dari ini kepala sekolah dengan guru-guru yang masih dalam tanda kutip bermasalah? Apakah perlu dukungan dari pihak lain, Bu? Ya, kalau memungkinkan, Bu ya, kalau memungkinkan mungkin bisa Pak Pengawas ya. Jadi supaya bisa membantu saya untuk membuat rekan-rekan guru dan kepala sekolah itu bisa bersatu kembali, bisa terjalin hubungan yang baik kembali. Itu harapan saya. Jadi strategi apa yang akan Bu Nurul rencanakan untuk bisa memperbaiki kondisi ini, membuat atau saya sebutkan memfasilitasi mungkin ya, memfasilitasi hubungan yang tidak baik antara kepala sekolah dengan guru-guru. Bu Nurul ingin menjadi fasilitas lah untuk mereka bertemu dan sebagainya. Kemudian strateginya apa Bu ini? Ya, begini Bu, saya punya rencana itu
di semester depan untuk membuat kepala sekolah saya itu bertemu dengan rekan-rekan guru. Tapi caranya seperti ini. Saya akan menunggu dulu, saya akan melihat dulu rekan-rekan guru itu ngumpul semua ada di sekolah, karena terus terang di sekolah kami itu sangat sulit ya Bu ya, sangat jarang sekali kita bisa bertemu setiap hari. Jadi karena kondisinya itu kadang mereka bisa di pulau 2 minggu, kadang ada yang seminggu begitu, karena mereka bukan penduduk asli sini dan mereka juga tidak ada keinginan untuk menetap di sini, itu ya permasalahannya. Jadi saya akan menunggu rekan-rekan untuk berkumpul semua. Setelah semuanya berkumpul, baru kemudian setelah itu baru saya sampaikan ke teman-teman bahwa kita akan mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah supaya tidak kabur lagi lah, seperti itu. Jadi strategi menunggu ini Bu Nurul tidak punya strategi yang lain. Tidak ada Bu, sepertinya itu karena Bu ya, untuk tekan itu sulit Bu. Jadi tetapi ada saatnya mereka itu ada di sekolah dalam waktu yang bersamaan, walaupun tidak lama Bu ya, mungkin sekitar seminggu, maksimal lah 2 minggu itu bisa, seperti itu. Jadi menunggu dan melihat kondisi yang ada. Kalau saya meminta teman-teman, teman-teman harus datang begini-begini, itu sangat sulit Bu saya lakukan, karena bagaimana ya, teman-teman saya ini kebanyakan di sini Bu ya, walaupun mereka guru, tetapi sebenarnya gimana ya, tujuan utama mereka mereka punya kegiatan lain lah yang sampai mengalahkan pekerjaan utama mereka sebagai seorang guru, seperti itu. Nah, kalau ini saya lihat rencana Bu Nurul tadi, tolak ukur keberhasilan nanti dari rencana Bu Nurul itu seperti apa ya? Tolak ukur keberhasilannya seperti ini Bu, antara rekan-rekan guru dan kepala sekolah ini terjalin hubungan yang baik, bisa berkomunikasi dengan baik, tidak saling berprasangka buruk lagi satu sama lain, selalu berpikiran positif, seperti itu, dan juga saling terbuka, itu yang paling penting. Nah, itu tujuan yang utama yang terjadi, komunikasi yang baik. Nah, kira-kira Bu, untuk mewujudkan tujuan tadi, ada enggak kemungkinan ada hambatan atau gangguan yang mempengaruhi rencana Bu Nurul nantinya? Ya, kemungkinan gangguan itu ada Bu, atau hambatan itu, karena kalau sudah berhubungan dengan rasa itu agak sulit Bu ya. Kadang orang-orang itu merasa, oh ini bukan salah saya kan, kenapa saya harus berusaha untuk bertemu, seharusnya dialah yang menemui saya, seperti itu ya Bu ya. Jadi memang saya rasa itu sebelum mengadakan pertemuan ini, saya harus melakukan pendekatan dulu. Misalnya dengan rekan-rekan guru, saya akan ngobrol dulu. Mungkin bagus untuk dilaksanakan coaching seperti ini Bu ya. Seperti itu mungkin. Jadi yang Ibu Nurul lakukan untuk mengatasi hambatan tadi, mungkin Bu Nurul tadi menyampaikan memanfaatkan teknik coaching ya, Ibu akan mengadakan pendekatan dengan guru-guru dengan teknik coaching, seperti itu Bu ya? Iya Bu. Iya. Jadi bagus Bu Nurul ini sudah bisa mengembangkan ya potensi Bu Nurul. Bu Nurul sudah mempunyai kemampuan untuk coaching dan Bu Nurul akan mencoba menerapkan pada teman-teman untuk mengatasi terjadinya ini komunikasi yang kurang baik antara guru dan warga sekolah. Nah, terus ke depan ini Bu Nurul, saya ingin tahu ini komitmen Bu Nurul terhadap rencana yang tadi sudah dipaparkan tadi apa ya? Komitmen saya Bu, membuat situasi dan kondisi yang nyaman di sekolah untuk semua warga sekolah, termasuk kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan juga terutama murid Bu ya. Jadi komitmennya yaitu membuat situasi yang nyaman ya, komunikasi antara guru dan guru yang pada akhirnya berimbas menjadi budaya yang baik untuk murid Pak Ibu ya. Nah, kira-kira ini
rencana aksi tadi itu kapan dilaksanakan, Bu? Ya, rencananya nih Bu, insya Allah semester depan Bu, Ya, semester depan, oke. Semester awal depan, semester depan. awal ya. Oh, awal semester depan bagian Iya, awal. awal semester depan. Iya. Iya. Oh, saya doakan yang Ibu Nurul ingin capai itu bisa berhasil, Bu ya. Nanti Bu Nurul bisa Amin. memfasilitasi hubungan antara kepala sekolah dengan guru agar hubungannya menjadi baik lagi. Nah, Bu Nurul, saya ingin tanya ini, setelah kita bincang-bincang ini, bagaimana perasaan Bu Nurul? Saya merasa lebih baik Bu ya. Saya merasa lebih baik. Saya merasa lebih lega karena ada tempat untuk saya sharing mengenai permasalahan yang selama ini saya simpan. Dan saya juga merasa puas ternyata dari coaching ini saya mampu menemukan jalan keluar saya sendiri dengan dengan bimbingan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Ibu Eni. Oh iya, nah apakah lain waktu kita juga bisa bincang-bincang lagi nih membahas masalah yang lain-lain juga, Bu Nurul? Iya, kemungkinan saja Bu. Saya senang berbicara dengan Ibu. Ya, kemungkinan bisa. Ya, baiklah Bu Nurul, sekali lagi mudah-mudahan rencana yang Ibu Nurul udah susun tadi untuk bisa membuat situasi sekolah Bu Nurul menjadi lebih nyaman, komunikasi yang baik antara kepala sekolah dengan guru yang tentunya diharapkan akan berimbas kepada murid-murid menjadi kegiatan yang suasana yang nyaman untuk murid untuk belajar, Bu ya. Saya tunggu loh kabarnya Bu Nurul setelah melakukan aksi ya. Mudah-mudahan sekolahnya akan menjadi sekolah yang nyaman ya. Baik Bu Nurul, amin. Terima kasih. Mungkin pembicaraan kita malam hari ini cukup sekian dulu. Selamat melaksanakan aktivitas selanjutnya, sampai jumpa lain kali. Selamat malam. Ya, selamat malam Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Ibu Eni selaku coach dan Ibu Nurul selaku coach, saya mengikuti percakapan coaching tadi. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari awal. Pada sebelum memulai percakapan coaching, ini coach Bu Eni ini berusaha membangun suasana supaya suasananya mengalir, cair, akrab, menciptakan hubungan emosional lah dengan coachnya supaya percakapannya bisa berlangsung dengan nyaman. Kemudian kompetensi coachingnya tadi saya lihat muncul yang pertama tentang kehadiran penuh atau present. Coach tadi berusaha mengikuti apa yang disampaikan oleh coach. Itu terlihat dari respon dari bahasa tubuh ya, dari kalimat menekankan kembali apa yang telah disampaikan oleh coach. Kemudian yang kedua, mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach, itu didengarkan dengan baik oleh coach, dan kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan mengikuti alur tirta. Misalnya pada langkah awal tujuan itu coach menanyakan apa tujuan percakapan kita pada malam ini. Nah, itu berusaha menggali dari coachnya sendiri tentang tujuan yang ingin dicapai. Kemudian saya juga tadi mencatat pada langkah identifikasi, ini coach ini berusaha menggali situasi. Apa situasi yang sedang terjadi atau yang sedang dialami oleh coachnya. Dan tadi saya lihat itu langkah itu berhasil. Coachnya memaparkan situasi dengan jelas tadi. Kemudian coach juga menanyakan tentang rencana aksi yang akan dilaksanakan. Ini murni dari coach sendiri. Apa rencana untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Bahkan coach tadi menanyakan selain rencana pertama, coach tadi menanyakan apakah ada alternatif lain gitu atau langkah lain yang akan diajukan. Dan yang terakhir tanggung jawab. Nah, tadi coach juga menanyakan kepada coach apa komitmen coach selanjutnya setelah menetapkan
rencana aksi yang akan dilakukan, kemudian apa komitmen yang akan dilakukan berikutnya, siapa-siapa yang akan membantu untuk mewujudkan rencana itu, dan apa ukuran keberhasilannya atau tolak ukur keberhasilannya. Tadi ditanyakan oleh coach. Dan terakhir ada saya juga mencatat bahwa ada tindak lanjut dari coaching malam ini. Misalnya coach memerlukan atau misalnya coach itu masih perlu masih kurang serak misalnya, atau kurang puas, bisa mengadakan coaching lagi dengan coachnya. Itu dari hasil observasi saya, Ibu Eni dan Ibu Nurul. Jadi dari teknik coachingnya, dari kompetensi coachingnya muncul semua 3 poin itu, dan alur percakapannya menggunakan alur Tirta. Demikian Bu Eni, terima kasih banyak. Bu Nurul, terima kasih. Halo Bu Nurul. Gimana kabarnya? Iya Ibu. Alhamdulillah sehat Bu. Sehat, puji Tuhan. Ini saya dengar ini mau ada kegiatan coachingnya. Iya Bu, benar. Akan ada kegiatan coaching dengan Pak Amirin Bu. Oh, dengan Pak Amirin ada coaching ya. Kira-kira ini Bu, pada malam hari ini apa yang Ibu kembangkan pada kegiatan coaching malam ini Bu? Iya Bu, baik, ada kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti dari kegiatan coaching ini, yaitu present atau hadir secara penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching. Kemudian teknik ini Bu, teknik coaching yang dilakukan ini dengan teknik apa Bu ya? Ya baik, dalam pelaksanaan coaching ini nanti saya akan menggunakan teknik Tirta Bu. Jadi nanti itu ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Oh baiklah, kalau begitu silakan dah Bu memulai coachingnya dengan Pak Amirin. Baik. Halo Pak Amirin, Assalamualaikum. Halo Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Amirin? Kemarin saya dengar sakit ya? Ya, alhamdulillah ini baik-baik saja Bu. Ya, kemarin memang kurang enak badan Bu, karena memang cuaca ini kurang menentu ini. Gimana sekarang perasaannya Pak Amirin? Apakah merasa lebih sehat atau bagaimana? Ya, untuk malam ini insya Allah baik Bu. Perasaan saya lebih ada kemajuan dari titik kemarin malam. Karena memang kemarin malam ya kesehatan saya lagi ngedrop. Ya, baik. Mudah-mudahan tetap sehat Pak Amirin ya, jaga kesehatan. Ya, amin amin Bu ya. Terima kasih Bu. Baik Pak Amirin. Iya, sama-sama. Baik Pak Amirin, apa Pak agenda percakapan kita kali ini Pak? Kemarin kan saya dengar itu Pak Amirin sepertinya mau ngobrol-ngobrol tentang sesuatu. Apakah kira-kira itu Pak? Oh ya ini Bu, saya dari kemarin memang berniat mau berdiskusi dengan Ibu ini, bercakap mungkin tentang permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas ini Bu. Di kelas saya ini kan rata-rata ya terhitung dengan murid-murid ini senang dengan teknologi, yaitu dia rentan sekali dengan gadgetnya. Tetapi pada saat proses pembelajaran ini rasa-rasanya kurang bersemangat apabila disajikan dalam hal yang selain itu mungkin. Jadi motivasi belajarnya dalam hal menjawab pertanyaan dari saya, kemudian mengikuti alur atau skenario pembelajaran yang saya susun itu menurun sekali. Baik, apa yang ingin Pak Amirin dapatkan dari percakapan kita ini nanti Pak? Mungkin yang ingin saya dapatkan dari obrolan kita malam ini, saya ingin mendapat sedikit mungkin strategi atau secerca harapan, solusi-solusi dari
rendahnya motivasi belajar murid saya dalam kelas ini. Baik. Itu yang- Ya, jadi Pak Amirin berharap nanti Pak ya dari percakapan kita nanti itu akan menemukan strategi atau solusi untuk mengatasi rendahnya minat belajar murid-murid Pak Amirin ya Pak ya. Iya, iya. Baik, situasinya seperti apa Pak sekarang ini Pak? Situasi yang sedang dihadapi Pak Amirin mengenai siswa-siswanya Pak. Ya, situasinya gambarannya seperti ini Bu. Jadi ada perbedaan motivasi belajar antara kakak kelasnya dengan mereka yang sedang duduk di bangku kelas 8 sekarang. Jadi kakak kelasnya yang kelas 9 sekarang yang pernah saya ajar di kelas 8 dulu tahun sebelumnya. Nah, itu motivasinya bagus. Itu ditunjukkan oleh hidupnya suasana diskusi, kemudian banyaknya presentasi yang digambarkan di depan kelas. Jadi gambarannya seperti itu kakak kelasnya. Nah, itu terjadi sebaliknya di kelas yang saya ajarkan sekarang. Iya, baik. Berarti ada perbedaan Pak ya antara siswa kelas 8 dengan kelas 9 yang dulu. Kelas 9 lebih aktif daripada kelas yang 8 sekarang Pak ya? Iya, iya. Baik, menurut Pak Amirin, situasi apa yang diinginkan Pak Amirin? Ya, yang saya inginkan mungkin hampir sama lah dengan kakak kelasnya yang terdahulu di kelas 9 itu, yaitu memiliki motivasi belajar yang tinggi. Ini ditunjukkan pada saat hidupnya diskusi kelompok misalnya, kemudian tingginya minat dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas, kemudian saling bertukar pikiran dengan rekan-rekan di kelompok yang lain. Nah, itu yang sering muncul di kelasnya sebelumnya. Ya, baik. Jadi Pak Amirin menginginkan siswa-siswa kelas 8 itu memiliki motivasi yang paling tidak hampir mirip lah dengan kakak-kakak kelasnya yang kelas 9 Pak ya. Ya, ya. Terutama dalam mempresentasikan tugas-tugas kelompoknya, berdiskusi dan lain sebagainya. Baik Pak Amirin, apa menurut Pak Amirin yang akan bisa membuat terwujud atau kekuatan apa yang dimiliki oleh Pak Amirin supaya bisa mewujudkan keinginan Pak Amirin untuk membuat motivasi anak-anak kelas 8 itu lebih meningkat Pak? Ya, modal atau kekuatan yang saya miliki sekarang ya dari segi iptek saya bisalah sedikit untuk mungkin bisa saya menggabungkan mungkin Bu ya, dari hal yang mereka senangi dengan apa yang sedang berlaku pada zaman sekarang ini yang mungkin yang bisa kita integrasikan dalam proses pembelajarannya itu. Karena yang saya miliki, saya ya tidaklah terlalu pintar dalam hal iptek, tapi saya bisalah sedikit-sedikit untuk mengembangkan itu di dalam kelas mungkin. Baik, jadi Pak Amirin akan menggabungkan Pak ya iptek dalam pembelajaran Pak Amirin ya? Iya, iya, iya. Ada lagi Pak selain kemampuan Pak Amirin untuk menggabungkan iptek dalam kegiatan pembelajaran Pak Amirin? Ya mungkin dalam hal berelasi mungkin dengan rekan-rekan, dengan anak-anak, mungkin saya memiliki hubungan yang baik lah dengan mereka. Kemudian yang selanjutnya yang saya miliki adalah saya ingin memiliki banyak aplikasi mungkin yang bisa saya pahami sehingga bisa nanti mungkin merajut kesenangan siswa saya dengan mengintegrasikan dengan materi pembelajaran saya mungkin ya. Itu mungkin kekuatan saya. Baik. Jadi Pak Amirin memiliki kekuatan untuk menggabungkan iptek, kemudian
relasi atau hubungan yang baik dengan anak-anak, dan juga Pak Amirin akan memiliki banyak aplikasi Pak ya untuk membantu murid-murid kelas 8 itu minat belajarnya lebih meningkat. Baik Pak Amirin tadi menyebutkan mengenai banyaknya aplikasi. Bisa dijelaskan Pak Amirin aplikasi seperti apa saja itu yang mungkin bisa digunakan Pak Amirin untuk membantu anak-anak ini supaya minat belajarnya lebih meningkat, Pak? Ya, mungkin yang pertama yang paling mudah saja adalah dalam hal membangun hubungan mungkin ya dengan dengan anak-anak yang mungkin dalam hubungan dengan di WhatsApp group, kemudian Google Classroom, mungkin bisa kita langsung ke Google Meet ya. Jadi mungkin bisa juga di aplikasi-aplikasi seperti di penyedia yang lain seperti Padlet. Nah, mungkin banyak hal yang bisa kita pelajari, mungkin yang bisa kita gabungkan sehingga kesenangan mereka atau ketergantungan mereka dengan gadget bisa nanti kita sematkan materi atau konten yang akan kita ingin pelajarkan di situ, sehingga lebih bervariasi mungkin. Nah, ini akan menarik minatnya mungkin nanti larinya. Iya. Oh ya, jadi Pak Amirin akan menggunakan berbagai aplikasi seperti WhatsApp Group, kemudian Google Classroom, Google Meet Pak ya, dan juga Padlet Pak ya. Ya, baik Pak Amirin. Apa kriteria yang diinginkan Pak Amirin supaya keinginan Pak Amirin itu bisa terwujud, Pak? Ya, kriteria yang saya inginkan ya munculnya suasana kelas yang nyaman, kemudian yang suasana proses belajar yang hidup, artinya banyak curah pendapat yang muncul di situ, kemudian banyak presentasi hasil dari diskusi atau permasalahan yang kita berikan atau kita hadirkan untuk dicarikan solusinya. Banyaknya interaksi antara bukan hanya dengan siswa dengan saya, bisa jadi mungkin akan muncul interaksi antara siswa dengan siswa, sehingga suasana kelas itu atau suasana pembelajarannya lebih hidup dan bermakna. Jadi ya, baik Pak, jadi Pak Amirin menginginkan munculnya suasana proses belajar yang aman, yang nyaman Pak ya, yang nyaman, yang lebih hidup, kemudian anak-anak juga mampu mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian Pak Amirin juga menginginkan adanya interaksi antara guru dengan siswa, terutama siswa dengan siswa ya Pak Amirin ya. Ya. Masih ada lagi Pak? Masih ada lagi kira-kira yang diinginkan oleh Pak Amirin? Mungkin untuk sementara itu dulu yang ingin saya bangun dulu. Oh iya, ya baik. Oke Pak Amirin, berikutnya Pak Amirin, apakah ada hambatan atau gangguan yang mungkin akan dihadapi oleh Pak Amirin untuk mewujudkan keinginan Pak Amirin meningkatkan minat belajar anak-anak kelas 8 ini, Pak? Muncul yaitu sulitnya untuk bergerak awal untuk membangkitkan motivasi tersebut, karena memang situasinya ini kita bawa dari ketergantungan mereka terhadap gadget dalam hal kesenangan mereka berupa game, main aplikasi-aplikasi game yang lain. Ini kita bawa ke dalam kondisi belajar. Mungkin ini hambatannya, minatnya mungkin yang akan lama kita bisa temukan ini hubungan yang harmonis antara mereka ini. Itu hambatan terbesarnya nih. Ya. Jadi itu yang hambatan yang dialami oleh Pak Amirin kemungkinannya Pak ya, karena adanya kesulitan untuk memulai dari awal karena ketergantungan mereka terhadap gadget Pak ya. Baik, berikutnya Pak Amirin, bagaimana cara Pak Amirin untuk mengatasi hambatan atau gangguan tersebut Pak?
Yang bisa saya lakukan yaitu yang pertama mungkin akan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah dulu, ya. Kemudian nanti dari Bapak Kepala Sekolah saya utarakan permasalahan itu, kemungkinan nanti bisa kita sosialisasikan dahulu mungkin dengan rekan-rekan yang lain, sehingga rekan-rekan yang lain bisa ikut nimbrung di baik dari guru BP, kemudian nanti dari rekan-rekan yang memang berkompeten di bidangnya dalam arti memiliki tanggung jawab di bidang tersebut, seperti kurikulum, kesiswaan, untuk bekerja bersama sehingga ini bisa kita minimalisir atau kita membangkitkan kembali motivasi belajar yang sekarang ini sedang menurun. Mungkin itu yang akan saya lakukan dulu. Kemudian yang kedua, nanti setelah dari pihak sekolah sudah selesai, nanti akan saya membangun lagi komunikasi dengan pihak orang tuanya, sehingga nanti di rumah pun akan tetap terkontrol pola penggunaan gadgetnya. Baik, jadi Pak Amirin nanti akan berkoordinasi, kemudian melakukan sosialisasi juga dengan PBB Pak ya, dan kemudian selain itu Pak juga akan berkoordinasi dengan wali murid atau orang tua siswa Pak ya. Ya. Oke, kira-kira kapan Pak ya rencana Pak Amirin itu tersebut akan dilaksanakan Pak, rencana aksinya? Ini kebetulan kita akan ada pertemuan di minggu depan ini. Saya akan langsung mengutarakan hal ini di kepala sekolah dulu mungkin, kemudian nanti akan disosialisasikan, ketika disetujui akan disosialisasikan di rapat Dewan Guru tersebut di minggu depan ini. Baik, jadi Pak Amirin akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah minggu depan ini Pak ya, kemudian akan dilanjutkan untuk dilakukan rapat Pak ya. Ya Bu. Ya. Oke, baik Pak Amirin, apakah Pak Amirin yakin rencana itu nanti akan berhasil? Yakin Bu, insya Allah yakin. Oke, baik. Kalau misalnya kita ukur ini Pak ya, pakai skala 1 sampai 10, kira-kira berada di angka berapa Pak nilai keberhasilan yang diharapkan oleh Pak Amirin nanti dari rencana aksi tersebut? Ya, di angka ideal lah Bu, angka ideal dari rentang ya mungkin 9 yang saya harapkan, karena memang hambatannya nanti mungkin bisa kita minimalisir ketika semua pihak bekerja sama, terutama dari pihak sekolah dan wali murid. Ketika ini bisa kita rangkul semuanya, otomatis pergerakan anak-anak ini bisa kita minimalisir dari ketergantungan yang sedang dialaminya. Baik, jadi Pak Amirin akan mengharapkan mencapai angka 9 Pak ya, dari rentang 1 sampai 10 mencapai angka 9 dengan adanya kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan wali murid Pak ya. Ya Bu. Baik Pak, bagaimana dengan komitmen Pak Amirin untuk mewujudkan tujuan tersebut Pak? Komitmennya saya ya sangat kuat, ya memiliki motivasi yang tinggi, karena ini permasalahan yang memang harus saya selesaikan, sehingga tujuan-tujuan dari proses pembelajaran yang saya tetapkan di rencana pembelajaran itu harus terwujud. Salah satu langkahnya adalah hal seperti ini. Ketika tidak saya lakukan dengan komitmen yang kuat, maka ini akan berlanjut terus. Motivasi permasalahan ini tidak akan selesai. Di maksud saya harus berkomitmen kuat untuk memutus rantai tersebut. Ya, baik. Jadi Pak Amirin akan memiliki motivasi yang kuat Pak ya, atau motivasi yang tinggi untuk mewujudkan tujuan tersebut Pak ya. Baik Pak, berikutnya nih Pak, apa yang bisa Pak Amirin simpulkan dari percakapan kita kali ini Pak? Yang bisa saya simpulkan, saya akan mengintegrasikan
proses pembelajaran yang bervariasi ke dalam rencana pembelajaran yang akan saya lakukan di RPP saya. Jadi salah satunya adalah menggunakan berbagai platform-platform yang ada di Google mungkin, ya salah satunya tadi yaitu Google Meet, Classroom, dan sebagainya. Sehingga ketergantungan anak-anak bisa kita salurkan juga melalui hal tersebut tanpa mereka harus melepas gadget di tangannya, tapi dalam hal penggunaan yang lebih fokus konten belajar. Baik. Jadi Pak Amirin akan mengintegrasikannya dalam kegiatan pembelajarannya Pak ya, seperti Google Meet, Ya. kemudian Google Classroom Pak ya, untuk menyalurkan hobi anak-anak supaya ketergantungannya terhadap gadget itu bisa ada manfaatnya Pak ya, untuk membantu mereka belajar. Ya. Baik Pak. Pak Amirin, apa yang dirasakan Pak Amirin setelah kita melakukan percakapan ini Pak? Ya, yang saya rasakan sungguh luar biasa pada malam hari ini. Saya merasa senang, kemudian pikiran saya lebih ringan karena apa yang saya pendam selama ini itu sudah agak berkurang, karena memang saya dapatkan dari percakapan ini yaitu saya bisa berkeluh kesah dengan ibu, dengan bantuan ibu, kemudian saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dengan pertanyaan yang ibu arahkan ke saya. Jadi itu sangat sungguh luar biasa yang saya rasakan pada malam hari ini. Ya, baik. Menurut Pak Amirin, bagaimana dengan coaching kita malam ini Pak Amirin? Apakah perlu nanti kita lakukan coaching di pertemuan berikutnya Pak Amirin kira-kira? Oh ya, saya akan menghubungi ibu. Yang jelas ibu jangan bosan dengan saya. Jadi saya sangat terkesan, kemudian memiliki nilai positif yang sungguh luar biasa di dalam pikiran saya ketika berbicara atau bercakap dengan ibu. Nah, artinya permasalahan saya terurai dengan apa yang sedang saya alami pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Amirin. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan berikutnya Pak Amirin ya. Dan mudah-mudahan tujuan yang diimpikan, yang diharapkan oleh Pak Amirin mengenai minat belajar siswanya bisa meningkat ya Pak ya. Oh ya, siap-siap. Ya, baik Pak Amirin, terima kasih banyak. Mudah-mudahan tetap sehat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, doa yang sama juga Bu. Sama-sama. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Pak. Bu Nurul, bagaimana Iya, Bu. perasaannya setelah melakukan coaching? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, merasa bahagia bisa membantu Pak Amirin untuk melakukan coaching ini Bu ya, memberikan sedikit pencerahan mungkin. Apa saja yang tadi Bu dilakukan selama coaching Bu? Ya, tadi kita membicarakan mengenai ini Bu, permasalahan yang dihadapi oleh Pak Amirin, yaitu rendahnya minat belajar siswa kelas 8 karena ketergantungan mereka terhadap gadget. Jadi Pak Amirin ini punya ide untuk menyalurkan hobi mereka terhadap penggunaan gadget ini dalam belajar. Jadi nanti Pak Amirin ini akan menggunakan beberapa aplikasi yang ada di seperti Google Classroom, Google Meet, kemudian ada lagi Padlet dan lain sebagainya nanti yang akan diintegrasikan ke pembelajarannya Pak Amirin Bu. Ya Bu Nurul, kalau saya amati tadi Bu ya, selama kegiatan coaching tadi Ibu sudah menerapkan ini alur tirta. Kalau saya lihat yang langkah awal tadi Ibu sudah merumuskan tujuan coachingnya dengan cara tadi Ibu sebelum menanyakan tujuan Ibu mengawali dengan sapaan yang akrab, kemudian juga Ibu menanyakan tujuan kegiatan coaching malam hari ini, dan
Ibu menanyakan situasi apa yang dihadapi pada uji tadi. Kemudian tahapan yang kedua juga sudah terlihat tadi pada tahap identifikasi yang Ibu lakukan. Ibu sudah menanyakan kekuatan apa yang dimiliki oleh uji ya Pak Ibu ya. Kemudian juga Ibu sudah bisa menggali potensi, kemudian kemungkinan lain yang perlu dikembangkan dari uji Bu ya. Kemudian untuk uji akan kemudian ada mengatakan atau gangguan yang kemudian melaksanakan tanggung jawab. Ibu sudah menanyakan komitmen, bahkan juga Ibu menanyakan tindak lanjut. Jadi kalau saya amati ini langkah ceritanya sudah semua diikuti Bu, dijalankan semua pada tahapan kucing dengan Pak Amirin tadi Bu. Berikutnya Ibu, kompetensi apa sih yang Ibu ingin kembangkan dari hasil kucing tadi Bu, pada saat kucing tadi? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dari kegiatan coaching tadi itu Bu, presence, yaitu saya mampu hadir penuh dalam percakapan itu tadi dalam kegiatan coaching, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali permasalahan apa sebenarnya yang sedang dihadapi oleh coach, dan bagaimana untuk mengatasi permasalahan bagi coach bagian permasalahan tersebut. Jadi bagaimana perasaan Ibu sudah melaksanakan coaching tadi? Saya merasa senang Bu, saya merasa senang bisa membantu rekan saya untuk mengatasi masalahnya, walaupun bukan dengan solusi yang saya tawarkan, tetapi beliau sendiri, Pak Amirin, yang mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Ya, menurut saya Ibu Nurul sudah melakukan coaching dengan baik, tahapannya sudah menggunakan alur tirta. Selamat Ibu ya. Mudah-mudahan selanjutnya Ibu bisa coaching pada teman-teman yang lain untuk mengatasi masalah mereka.